Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu, kita boleh berjumpa lagi di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu pengharapan. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau melihat tokoh wanita yang memiliki sebuah pengharapan yang luar biasa. Tokoh wanita itu adalah Lea. Lea adalah istri dari Yakub. Nah, kita tahu bersama-sama kisah kehidupan daripada Lea ketika menjadi istri Yakub, di mana Lea menjadi istri Yakub tanpa sebuah cinta dibandingkan dengan Rahel yang dicintai oleh Yakub. Nah, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah kondisi inilah, kalau kita memperhatikan, kalau kita membaca di dalam Kejadian 30 ayat yang ke-20, Kejadian 30 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya, maka ia menamai anak itu Zebulon. Sebuah pengharapan yang luar biasa dari Lea. Lea berkata bahwa melaluinya dia telah melahirkan 6 anak laki-laki bagi Yakub. Dia punya pengharapan bahwa Yakub akan tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya Lea punya pengharapan seperti itu, supaya suaminya Yakub tinggal dengan dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa sebagaimana Lea punya pengharapan supaya Yakub tinggal dengan dia, dengan berbagai kondisi dan keadaan situasi, apalagi dia sudah melahirkan 6 anak laki-laki bagi Yakub, maka tentu kita akan berpikir dan berkata, sudah pasti Yakub akan tinggal bersama-sama dengan dia. Walaupun mungkin tidak seperti itu, walaupun kenyataannya belum seperti itu, masih sebuah pengharapan. Tapi itulah pengharapan daripada Lea. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini Lea punya masalah berkaitan dengan kasih suaminya kepadanya. Tapi mungkin kita punya masalah yang berbeda dengan dia. Kita menghadapi masalah-masalah di dalam hidup ini yang mungkin tidak sama dengan Lea. Tapi kita punya satu hal yang sama, yaitu kita masih punya pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita harus menyadari bahwa harapan adalah sumber kekuatan dan kehidupan. Sekali lagi, harapan adalah sumber kekuatan dan kehidupan. Tanpa pengharapan, seseorang akan menyerah. Tanpa pengharapan, seseorang akan putus asa. Tanpa pengharapan, seseorang akan patah semangat. Kalau Lea punya pengharapan, saya percaya saudara dan saya, kita juga punya pengharapan. Harapan adalah awal dari hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Harapan adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita miliki di dalam hidup ini. Karena harapanlah yang akan membangkitkan semangat. Harapanlah yang akan membangkitkan kekuatan. Harapanlah yang akan memberikan gairah di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, milikilah harapan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya kita semua merindukan, menginginkan janji-janji Tuhan. Kita nikmati dan alami di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi masihkah ada harapan di dalam hidup kita? Menghadapi keadaan, situasi, kondisi yang tidak menentu, yang terus berubah-ubah. Menghadapi keadaan, kenyataan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Adakah pengharapan di dalam hidup kita? Tanpa sebuah pengharapan, maka kita akan terus hidup di dalam kekecewaan. Tanpa sebuah pengharapan, maka kita akan hidup di dalam sebuah keadaan yang pesimis. Tanpa sebuah pengharapan di dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam satu keadaan yang meragukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa pengharapan di dalam hidup kita, maka kita akan mempersalahkan Tuhan dengan setiap keadaan yang kita alami. Milikilah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, firman Allah berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Berharap kepada keadaan, berharap kepada situasi, berharap kepada dunia ini, berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, firman Allah memberikan jaminan kepastian di dalam hidup ini, ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.